Tapi gitu. Xabi Alonso ini pelatih yang tepat nggak sih buat Madrid? Menurut Mas Fajar sendiri? Kalau dilihat dari track record sebelumnya kan Alonso bisa sukses nih sama Leverkusen. Apalagi pada saat dia melatih Leverkusen di musim pertamanya kan bisa bawa Leverkusen nih dari posisi papan tengah sampai masuk ke Liga Eropa kan. Mungkin buat di Madrid sendiri dengan skuad yang saat ini bisa dibilang tepat sih, apalagi kan Alonso kan juga mantan pemain Madrid nih. Itu keuntungan berarti. Iya, yang dimana seharusnya dia udah tahu nih kemauan Madrid tuh seperti apa, targetnya seperti apa mungkin gitu. Jadi nggak perlu adaptasi yang lebih lama lagi mungkin. Bang Firzi setuju berarti sebagai mantan pemain jadi keuntungan buat Xabi Alonso. Iya, sure. Cuman yang susah kan sekarang bagaimana manfaatin 4 di depan itu kan. Itu yang bikin Ancelotti, yang bikin Ancelotti pun seorang Ancelotti kesulitan bagaimana handle Mbappe di tim ini dengan Bellingham dan mencari yang terbaik bagi mereka, dan proses rebuildingnya Xabi untungnya jalannya cepat ya karena Huijsen datang dengan waktu yang ekspres lah bisa kita bilang. Terus habis itu Trent Arnold juga udah didekatin dari lama dan dia ternyata kita lihat adaptasinya jauh lebih bagus dari Gareth Bale ya. Kalau Gareth Bale kan berapa tahun di sana nggak pernah bisa bahasa Spanyol kan dia. Sedangkan si ini langsung dalam pas press conference itu dia langsung ngobrol dalam bahasa Spanyol dan katanya itu membuat kesan yang bagus kepada Florentino Perez dan media-media di Madrid terutama yang juga ganas ya karena mereka kan tahu kan gimana tuh dulu Bale kan, tapi Bale orangnya kan bodoh banget ya. Dia main golf aja di rumahnya, iya bodoh banget. Yang penting di lapangan main dan tetap jago. Tapi kalau gini jadi lebih baik. Nggak tahu deh, Madrid masih ngincar gelandang lagi apa? Kalau dilihat dari kedalaman skuad sih memang seharusnya sih di posisi gelandang kan, karena jelas banget gitu di musim lalu tuh kurang banget gelandang kreatif gitu kan. Apalagi kan tipe-tipe gelandang Madrid sendiri nih hampir sama, kurang lebih box to box gitu kan. Nah, rumornya itu kan Stiller masuk gitu kan. Cuma ternyata kan sebelum Piala Dunia antar klub justru belum masuk nih gitu. Jadi ujian cukup berat juga buat Alonso nih meramu skuad di lini tengah tuh seperti apa gitu. Apalagi kan rumornya Bellingham yang tadinya di attacking midfield mau diturunin ke gelandang tengah gitu. Jadi bisa dibilang nih suatu percobaan yang bagus lah di klub World Cup buat Madrid dan Xabi Alonso gitu. Tapi menurut lu dengan tadi kan lu sempat ngomong ya pencapaian dia di Bundesliga, apakah itu cukup untuk bisa berbicara di La Liga, karena ini kan dua liga yang berbeda gitu. Memang secara kualitas ya Bundesliga dan La Liga sendiri mungkin nggak bisa disamain kan gitu. Cuman kalau kita balik lagi pengalaman pemain Real Madrid nih gitu, di Leverkusen sama di Madrid kan tentu jelas berbeda nih kualitas skuadnya gitu kan. Di Madrid kan Alonso udah diuntungin sama pemain-pemain bintangnya nih, tinggal gimana cara Alonso itu menyatukan egonya para pemain masing-masing gitu. Mungkin kalau itu bisa dikemas dengan baik sama Alonso, bisa aja sih kayak Hansi Flick di era Barca di musim kemarin gitu. Tapi secara taktik apa sih kekuatannya Alonso ini sendiri? Mungkin kalau kita lihat permainan Leverkusen kan bisa di gegen pressing, terus penguasaan bola gitu, terus pemain-pemain sayapnya tuh cukup aktif juga naik turun gitu. Selama ini kan di era Ancelotti kan Madrid kurang kreatif nih mainnya gitu. Kalau misalnya udah mentok paling long ball gitu. Sedangkan game changernya itu tuh nggak ada gitu, nggak seperti di 2023-2024. Yang dimana pada saat itu kan ada Joselu gitu. Sedangkan di musim kemarin kan cuman ada Endrick gitu. Jadi jelas mungkin nggak ada perubahan pada saat era Ancelotti kemarin gitu. Iya. Mas Firzi? Ya kalau gue lihat sih sebenarnya Leverkusennya Xabi kan banyak main di wing tadi, benar ya, terutama asis-asisnya Grimaldo dan Frimpong. Kalau lihat permainannya, Wirtz juga ada di sana, tapi perannya juga gede gitu dan dia mengandalkan big striker ya di sana, baik itu Schick, Boniface ya, penyerang-penyerang yang number 9 gitu. Kalau sekarang kan Madrid belum ada itu, kecuali sejak Joselu pergi belum ada lagi. Joselu pun waktu itu hanya tambalan aja kan semusim sebelum nyari Mbappe. Tapi Mbappe walaupun emang individually dia brilliant, tapi bagaimana bikin combination yang udah kerja sebelumnya dengan baik itu trio Bellingham, Vinicius, Rodrigo, dan Rodrigo juga kabarnya akan dilepas kan ke timnya Glenn, nggak tahu nih jadi beli apa enggak. Katanya sih mau stay. Katanya mau stay. Itu kan susah kan, Gyökeres ya jadinya ya.
Dan ya kita akan lihat lagi di Mercato ke depannya gimana, tapi apakah dia akan mendatangkan pemain-pemain gratisan lagi seperti yang udah banyak dilakukan dengan Rudiger, Alaba, dan sekarang juga Trent Arnold, atau bayar nggak banyak, tapi Madrid juga dalam format rebuilding karena back mereka juga perlu penyegaran karena back itu kan ancur-ancuran kan dari musim lalu cedera berkali-kali. Militao bagus tapi ya nggak tahu dengan cedera dia berapa kali itu akan bertahan apa enggak. Siapa tuh ada satu backnya mau dibeli, nggak mau dibeli baru siapa, Alvaro siapa backnya Benfica, iya itu ya dari Benfica ya katanya ya. Ya itu juga lagi diproses sama si Juli Kalafat itu ya si chief scoutnya, sehingga ya kita akan lihat rebuilding dia pasti nggak semusim ini, pasti akan dalam 2-3 tahun ke depan bener. Tapi ya Perez kita tahu sendiri apakah dia akan bersabar berapa lama terhadap Xabi. Seharusnya sih nggak masalah ya karena itu pilihan dia dan mantan pemain yang hebat juga, apalagi kalau nanti ternyata kehadiran Xabi Alonso benar-benar nih bisa bikin Zubimendi akhirnya batalin pindah dari Arsenal. Katanya ini udah gedekan, saya udah dari sebulan lalu tapi nggak sah-sah nih. Nggak sah-sah, katanya nunggu Juli kan biar masuk ke PSR-nya tahun depan kan, siklus berikutnya PSR, tapi ya nggak tahu kabarnya karena Zubimendi pengagum ini kan Xabi Alonso dan pernah barengan juga ya dari Sociedad itu nggak pernah. Xabi itu juniornya Sociedad, pernah jadi pelatih juniornya. Bang, tapi kalau lo tadi kan sempat ngomong ya soal kebintangan ini yang perlu dikontrol di Real Madrid. Ancelotti berhasil melakukan itu. Dulu Zidane mungkin kebintangan itu bisa membuat pemain ini tunduk, tanda kutip. Nah, dengan nama Xabi Alonso, apakah cukup untuk bisa mengamankan ruang ganti dari Madrid yang bertabur bintang? Iya, itu kan yang jadi pertanyaan besar sebenarnya kan, karena kemarin kelihatan banget nggak works pertama, nggak works di bagian depan. Sebenarnya dari musim lalu kan emang udah aman ya kalau menurut gue sih. Gue lihat Real Madrid mainnya udah aman banget dengan Bellingham main sebagai di ujung diamondnya itu udah aman banget. Dia jumlah golnya luar biasa banget, penampilannya juga banyak banget yang muji. Tapi ya kita tahu Madrid dan Perez emang dari awal, dari dulu banget kan emang udah ngejar Mbappe kan. At least sudah dalam 3-4 window mereka ngejar, bahkan ngasih tawaran yang 170 juta itu kan yang akhirnya ditolak sama PSG sempat, tapi akhirnya udah dapat dan akhirnya merusak keseimbangan yang udah ada sebelumnya di lini depan. Nah, sementara Alonso, beberapa media sih awalnya bilang dia akan main 3-4-3, tapi sekarang katanya 4-3-3 ya mau main ya. Jadi artinya akan sama ke format tahun lalu ya Ancelotti. 3-4-3 berkaca sama permainan saat di Leverkusen. Iya. Makanya, tapi apakah kita akan lihat, karena 3-4-3 artinya Vini sama Mbappe lagi-lagi mentok di satu posisi karena Mbappe itu ya kalau ditaruh di depan offside mulu. Lawan Barca kan offside mulu. Iya. Ya itulah yang di antara mereka itu yang harus di sort out, tapi dengan kehadiran Trent ya kita tahu jumlah asisnya kan gila banget, apa yang bisa dia hadirkan, bola-bola diagonal itu yang dulu sering sama Toni Kroos kan sekarang mungkin nggak ada ya, yang makanya yang lo bilang tadi benar-benar gitu. Tipe destroyer apa number 8, Ceballos pun kalau main kadang dia mainnya bagus itu cedera, hilang, naik turun, bener. Ceballos ya segitu aja Ceballos. Nah kita akan lihat ke depannya sih bagaimana, itu yang menarik sih.